Selamat sore kepada para mahasiswa. Hari ini Sabtu tanggal 21 November tahun 2020. Mata kuliah hari ini adalah hubungan industrial, di mana pada hari ini kita akan membahas mengenai masalah organisasi perburuan internasional. Ya, pada bab ini yang akan kita bicarakan atau kita diskusikan adalah pertama adalah landasan dan struktur organisasi ILO, ya. Yang kedua adalah penyusunan, pengesahan, dan pelaksanaan standar ILO. Dan yang ketiga adalah komite aplikasi, ya, standar. Jadi ada 3 bab yang perlu kita pelajari hari ini. Jadi kita di sini ada landasan struktural dan organisasi ILO. Sebelum kita membaca mengenai landasan dan struktur ILO, kita ingin menjelaskan lebih dahulu pengertian organisasi buruh internasional. Apakah di luar negeri dan siapapun itu yang menjadi anggota, apakah sama dengan yang ada di Indonesia? Ya, kita akan mengupas ya satu persatu. Pengertian buruh internasional atau organisasi buruh internasional atau ILO ini merupakan badan khusus dari PBB, ya. Dalam hal ini khusus menangani masalah perburuan, ya. Kita bisa melihat relevansinya nanti bahwa di dalam organisasi ini terdapat wakil dari pemerintah, wakil dari pengusaha, dan wakil daripada buruh atau serikat kerja, ya. Di mana ILO itu diprakarsai oleh Le Grand, ya, dari Paris, ya, dengan kantornya ada di Swiss Geneva, di mana pada tahun-tahun sebelum kemerdekaan RI, ya, yaitu ILO didirikan tahun 1919, ya. Jadi jauh sebelum Indonesia merdeka, ya. Dari organisasi yang berdiri tahun 1919, ya, di mana dasar daripada konferensi perdamaian Versailles, ya, di mana sidang yang pertama kali diadakan pada bulan Oktober, ya, tahun 1919 di Washington DC, ya. Indonesia menjadi anggota ILO yaitu tahun 1950, ya, tepatnya 12 Juli 1950, ya.
Jadi kalau kita tilik dari dasar ya pengertian dan hakikatnya, bahwa ILO atau International Labour Organization atau Organisasi Buruh Internasional itu relevansinya sebenarnya sama dengan hubungan industrial. Ya, kalau di Indonesia hubungan industrial Pancasila, di mana ada wakil dari pemerintah, wakil dari pengusaha, dan wakil dari serikat pekerja. Ya, jadi kalau kita singkat menjadi tripartit. Ya, jadi disitulah organisasi yang di bawah naungan dari PBB ya, melihat kondisi perburuan saat ini ya jauh berbeda ya keadaannya, di mana ILO bergerak atau mempunyai tujuan ya, karena melihat kondisi dan situasi yang tidak menguntungkan khususnya bagi buruh ya, maka ILO ya mempunyai tujuan meningkatkan taraf hidup yang layak ya bagi pekerja atau serikat pekerja atau dan keluarganya ya. Dan tujuan yang kedua yaitu adalah syarat-syarat kerja, di mana syarat-syarat kerja harus dipenuhi ya, termasuk juga kelengkapan kerja sehingga tidak mengganggu buruh dalam melaksanakan tugas dan kewajiban. Yang ketiga adalah upah yang memuaskan. Melihat perbedaan upah sebelumnya antara, khususnya yang di Indonesia, antara tenaga kerja asing dengan tenaga kerja lokal atau pribumi, itu sangat jelas perbedaannya. Bukan hanya perbedaan masalah upah, tetapi juga masalah kesejahteraan ya, khususnya kesejahteraan bagi buruh atau pekerja. Dan yang terakhir adalah kesempatan kerja, di mana khusus untuk negara-negara yang sedang berkembang ya sulit mencari kesempatan kerja karena di dalam investasi ya banyak negara-negara yang enggan untuk masuk karena terbelit dengan biaya tinggi ya di satu sisi. Namun di sisi lain negara-negara maju juga melihat bahwa bagaimana memberikan keuntungan yang sebesar-besarnya ya yang terkait dengan tenaga kerja ya. Jadi di situ menjadi perhatian khususnya pengusaha, di mana pengusaha-pengusaha mencari upah buruh yang murah ya. Jadi di sini kontradiktif ya antara pengusaha dengan buruh
Oleh sebab itu ada keprihatinan dari ILO atau International Labour Organization, ya, maka menjadikan topik, ya, banyak sekali topik-topik yang akan nanti dibicarakan, khususnya yang berbicara mengenai upah, tenaga kerja, kesempatan kerja, dan lain-lain, ya. Berbicara mengenai landasan struktural, ya, landasan struktural ILO yaitu satu, deklarasi Philadelphia. Landasan Philadelphia itu adalah tercantum di dalam mukadimah, ya, konstitusional ILO dan deklarasi Philadelphia. Jadi landasan itu tercantum, ya. Pada sidang-sidang ke 26, ya, itu menyetujui deklarasi yang memuat tujuan dan prinsip ILO. Apakah itu deklarasi Philadelphia? Kita akan berikan kejelasan, ya. Isi daripada deklarasi Philadelphia adalah bahwa pekerja atau buruh bukan merupakan barang dagangan, ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kebebasan menyatakan pendapat. Ya, kita perlu menggarisbawahi bahwa deklarasi Philadelphia itu menyatakan bahwa satu, bahwa pekerja bukan merupakan barang dagangan, ya. Dan yang kedua adalah kebebasan menyatakan pendapat dan berserikat. Jadi di sini diharapkan khususnya buruh itu harus berserikat, ya, atau menjadi anggota dari serikat pekerja. Ketiga adalah kemiskinan di suatu tempat dapat berbahaya terhadap kesejahteraan di semua tempat. Keempat, semua upaya memenuhi kebutuhan manusia perlu dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Semua umat manusia tanpa membeda-bedakan hak dalam memenuhi kebutuhan material dan spiritual. Ya, itu adalah isi daripada deklarasi Philadelphia. Jadi itu yang melandasi, ya, sebagai landasan struktur organisasi ILO, ya. Dalam struktur badan kelengkapan ILO, badan kelengkapan ILO itu terdiri dari satu, sidang umum, ya. Kedua adalah badan pekerja atau governing body. Ketiga adalah kantor ILO, ya. Jadi itulah struktur organisasi di dalam ILO, ya. Jadi saya ulang bahwa struktur dari kelengkapan badan ILO adalah sidang umum atau bahasa Inggrisnya adalah International Labour Conference, ya.
Kedua adalah badan pekerja atau governing body. Ya, ini hampir sama dengan DPR ya kalau di Indonesia. Ya. Ketiga adalah kantor ILO. Ya, tuh. Satu, kita membahas masalah sidang ILO. Ya, sidang ILO itu dilaksanakan sekali dalam setahun, setiap bulan Juni, ya, yang bertempat di Jenewa, Swiss. Ya, dalam konferensi ini atau dalam sidang, ya, fungsinya antara lain, ya, satu, membahas masalah standar tenaga kerja. Ya. Bentuknya apa? Adalah konvensi. Kedua adalah memilih dan mengangkat anggota badan pekerja. Ketiga adalah membahas kasus-kasus pelanggaran-pelanggaran atau aplikasi standar ILO. Ya. Keempat, membahas dan menetapkan standar anggaran pendapatan dan biaya penyelenggaraan. Ya, membahas topik, ya, khususnya di dalam diskusi untuk meresolusi ataupun mengurai masalah-masalah khusus. Ya, di situ kita berbicara tadi sidang ILO yang diadakan sekali dalam, ya, setahun, ya, dan hal itu membahas mengenai masalah standar, memilih mengangkat badan, ya, membahas kasus dan lain-lain. Ya, selanjutnya kita berbicara mengenai badan pekerja atau governing body. Ya, governing body itu bertindak sebagai badan pekerja di ILO atau International Labour Organization. Ya, jadi dalam susunannya itu terdiri dari 56 orang, ya, 28 orang mewakili pemerintah, 14 orang mewakili pengusaha, dan 14 orang mewakili pekerja. Ya, jadi itu bertindak sebagai badan pekerja ILO. Ya, susunan anggotanya tersebut, ya, 28 yang mewakili pemerintah, ya, 28, 10-nya adalah orang yang ditunjuk negara-negara yang sudah maju. Yang negara-negara maju, kita ambil contoh, katakanlah Brasil, Perancis, Jerman, ya, khususnya Jerman Barat, Italia, Jepang, dan lain-lain, ya, Amerika, Inggris, Rusia. Nah, itu adalah 10 yang ditunjuk negara-negara yang sudah maju, ya, 18 lainnya negara-negara yang menjadi anggota. Ya, itu. Adapun tugas daripada badan pekerja, ya, adalah mewakili kegiatan yang dilakukan di kantor perburuan internasional, ya, menetapkan program kerja, mengawasi komite atau komisi. Juga nampak dalam menetapkan
acara sidang atau sidang conference, ya, menyusun rencana anggaran, ya, menunjuk dirjen, ya, atau pimpinan kantor perguruan. Jadi kantor perguruan itu dipimpin, ya, oleh Direktur Jenderal, ya, Kantor Perguruan Internasional, di mana kantor-kantor perguruan internasional itu bisa, ya, bertindak sebagai sekretariat ILO itu berkedudukan di Jenewa, ya. Dirjen dan diwakili atau diangkat oleh Dewan Pimpinan, khususnya tugasnya harus menghadiri semua sidang dewan, ya, di situ. Tugas kantor perguruan internasional adalah melaksanakan tugas yang diberikan oleh Dewan Pimpinan atau badan pengurus, ya, mengumpulkan, mengedarkan, ya, menyebarkan informasi tentang syarat-syarat kehidupan industri dan perguruan. Jadi khususnya, ya, kalau di Indonesia bentuknya sama seperti anggota DPR, ya. Tapi dalam pelaksanaan tugasnya adalah sebagai Menteri Tenaga Kerja, ya. Di dalam hal tugas perguruan internasional, ya, bisa mengadakan penelitian, ya, yang dikehendaki oleh Konferensi Perguruan Internasional atau badan pengurus, ya. Misalnya kantor regional Asia yang sekarang ada di Bangkok, ya, kantor regional Amerika Latin dan Karibia itu ada di Lima, ya. Jadi di sini di dalam hal kantor regional itu menjadi penting, khususnya bagi kawasan-kawasan tertentu, ya. Penyusunan, pengesahan dan pelaksanaan standar ILO, ya. Salah satu fungsi ILO adalah menyusun standar dalam bentuk konvensi, ya. Jadi menyusun standar-standar dalam bentuk konvensi, ya, dan rekomendasi. Apa itu konvensi? Ya. Konvensi memuat ketentuan ketenagakerjaan yang perlu diratifikasi, ya, atau diikat dalam norma hukum, ya, sebagai bukti komitmen kewajiban resmi dari negara-negara yang menerapkan di dalam undang-undang ketenagakerjaan, ya. Jadi negara anggota harus komitmen, ya. Proses pengesahan, ya, khususnya setiap konvensi memerlukan waktu yang sangat panjang, ya, karena ada benturan-benturan, ada beberapa yang harus dilalui. Kita ambil contoh, di dalam konvensi atau di dalam proses perumusan pengesahan konvensi memerlukan waktu yang panjang. Karena apa? Pertama, harus memilih topik oleh badan pekerja. Kedua, menyusun konvensi awal dan surveinya,
ya, di kantor AILO, pembahasan dalam ya, 2 kali berturut-turut ya, sehingga membutuhkan waktu yang lama. Langkah-langkah dalam pengesahan ya, menyusun standar ILO dimulai dari governing body ya, atau badan pekerja ya, biasanya bulan Maret sampai bulan November atau bulan November ya, menyusun dan menetapkan setiap terjadi ya sidang governing body itu menetapkan antara 3 sampai 10 topik ya, yang akan dipilih dan dibahas sebagai rancangan konvensi pada 2 atau 3 tahun yang akan datang ya, jadi di situ. Jadi begitu lamanya ya sebuah konvensi untuk membahas satu topik ya. Langkah kedua, langkah ketiga, langkah keempat dan kelima ya. Pada langkah keenam adalah tenaga teknis kantor AILO menghimpun, menganalisis semua jawaban yang dikirim kembalikan ya. Jadi dikirim kembali oleh para anggota. Sekompilasi tersebut disusun dalam satu buku laporan. Baru langkah ke-7 ada pembahasan yang tahap pertama dan kedua dan lain-lain. Itu dalam membentuk satu konvensi sampai 8 ya. Langkah ke-8, langkah ke-9. Nah, itu baru terjadi. Terakhir adalah langkah ke-10. Jadi begitu bertele-tele ya terjadinya ya pembuatan atau memberikan konvensi bagi setiap anggota delegasi. Jadi pembahasan kedua ya. Jadi tahap kedua. Jadi langkah berikutnya adalah tahap kedua di kantor konvensi. Setiap anggota delegasi berhak mengusulkan ya, perubahan-perubahan atau amandemen ya, naskah yang disiapkan sekretaris kantor AILO. Setiap amandemen dapat dimintakan persetujuan. Jadi begitu lamanya suatu konvensi ya, bisa sampai setahun lebih ya. Dalam sidang komite ya, untuk membahas suatu rancangan konvensi di mana dibentuk komite khusus ya. Semua negara diharapkan mempunyai anggota komite ya. Jadi kalau Indonesia yang di dalamnya adalah wakil dari pemerintah, wakil dari pengusaha yang antara lain APindo ya, wakil dari serikat pekerja ya. Kalau dulu adalah SPSI, sekarang ada banyak ya. Ketua sidang itu dipilih dari dan oleh delegasi pemerintah, sedangkan delegasi wakil ketua dipilih dari dan oleh kelompok pengusaha serta kelompok pekerja ya. Sekretaris komite dipilih dari dan oleh delegasi pemerintah ya. Jadi sekretaris komite itu dipilih oleh delegasi pemerintah, sedangkan wakilnya atau wakil ketua komite sekaligus bertindak sebagai juru bicara kelompoknya ya. Jadi kita kalau berbicara mengenai masalah pembahasan khususnya untuk sidang konvensi terlalu panjang ya.
Dalam kasus Indonesia, ratifikasi konvensi ILO dibedakan menjadi dua. Ya, kita bisa melihat karena Indonesia baru menjadi anggota PBB tahun 50-an ya. Jadi di situ padahal kalau kita melihat ILO ya, itu didirikan tahun 1919. Sehingga pada saat Indonesia belum merdeka atau Indonesia masih dijajah, Indonesia dalam ini diwakili oleh Belanda ya. Sehingga di dalam kasus Indonesia itu ratifikasi konvensi itu dibedakan menjadi dua, yaitu konvensi ILO yang diratifikasi pemerintah Belanda dan berlaku di Indonesia ya. Kedua adalah konvensi ILO yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia sendiri. Nah, situ konvensi ILO yang diratifikasi oleh pemerintah Belanda itu dinyatakan berlaku di Indonesia ya. Ada 4 konvensi perjanjian yang diratifikasi oleh pemerintah Belanda dinyatakan ya berlaku di Indonesia dengan surat tanggal 13 Juni 1951 ya. Kita akan ambil contohnya, kita akan ambil hasilnya ya. Keempat ratifikasi tersebut adalah konvensi nomor 19 yang mengenai perlakuan yang sama bagi pekerja nasional dan asing dalam hal tunjangan kecelakaan kerja. Ya, jadi pada saat Indonesia masih dijajah oleh Belanda, memang Belanda adalah pekerja asing dan Indonesia adalah sebagai pekerja lokal atau pribumi ya. Sehingga pada waktu itu ya ada perubahan-perubahan khususnya di dalam ketenagakerjaan ya, memberi prioritas kepada pekerja asing khususnya Belanda, baik penggajian maupun tunjangan, termasuk tunjangan kecelakaan kerja ya, itu diperlakukan sama dengan pribumi ya. Di situ besarnya tunjangan kecelakaan kerja untuk pekerja asing itu lebih besar daripada pekerja nasional ya. Kenyataannya berbunyi begitu ya. Jadi dengan diratifikasi konvensi ILO tahun 19, maka besar tunjangan kecelakaan antara pekerja asing dan nasional harus sama ya. Jadi hal-hal yang menyangkut mengenai besarnya tunjangan kecelakaan kerja ya pada zaman dulu adalah tenaga kerja asing lebih besar. Nah, itu sehingga itu diperlakukan oleh pemerintah Belanda yang pada waktu itu adalah menjajah Indonesia ya. Yang kedua adalah konvensi mengenai pemberian tanda berat ya. Hal ini menyangkut khususnya untuk
barang-barang yang diangkut dengan kapal, ya. Karena pada sebelum-sebelumnya bahwa pengiriman arus barang ya tidak ada tanda, ya tidak ada batas, ya, sehingga akan menyulitkan pekerja bagaimana mengukur, menurunkan, menaikkan berapa orang yang harus terlibat, ya. Jadi disinilah konvensi nomor 27 mengenai pemberian tanda berat pada barang-barang yang diangkut lewat kapal. Sedangkan konvensi yang diratifikasi Indonesia, ya, diratifikasi oleh pemerintah Indonesia, ya, tahun 1950, ya, juga melakukan ratifikasi ILO, ya, dan pemerintah Indonesia, ya, ada yang melaksanakan, ya, dalam hal ini konvensi ILO khususnya nomor 98, ya, mengenai hak-hak berorganisasi, berunding bersama, ya. Jadi konvensi 98 itu berlaku hak-hak, ya, untuk berorganisasi. Ya, pada zaman dulu agak sulit untuk berorganisasi, ya, khususnya untuk perlindungan pekerja. Ya, dalam pasal 1 konvensi ILO 98 adalah sebagai berikut, ya. Buruh pekerja harus mendapatkan cukup perlindungan khususnya terhadap tindakan-tindakan perbedaan anti serikat pekerja dan berhubungan dengan pekerja. Jadi pada waktu itu serikat pekerja banyak, tapi pada saat menjelang kemerdekaan surut, yang khususnya yang tidak berorientasi dengan pergerakan-pergerakan, hanya segelintir, ya. Namun pada saat sampai organisasi, di situ sisi hanya satu yang diakui, ya, dulu, yaitu Serikat Buruh atau SBSI, ya. Jadi hanya satu-satunya yang diakui oleh pemerintah. Oleh sebab itu konvensi 98 itu memberikan perlindungan kepada buruh untuk, ya, berserikat, kebebasan berserikat. Jadi di sini bahwa serikat pekerja dan serikat pengusaha harus mendapatkan cukup perlindungan tiap campur tangan dari masing-masing pihak, ya, atau oleh wakil atau anggota. Menjamin hak berorganisasi, ya, berunding dan berserikat, ya. Diperlukan badan perunding sukarela, ya, dengan maksud mengatur syarat-syarat keadaan kerja dan perjanjian kerja, yaitu konvensi. Kita lanjutkan khususnya untuk yang disahkan oleh negara Indonesia atau pemerintah Indonesia, adalah ILO, konvensi ILO nomor 100 mengenai upah yang sama bagi pekerja laki-laki dan perempuan, ya. Di situ
Konvensi ILO 100 itu diratifikasi ya dengan Undang-Undang Nomor tahun 80 tahun 1957 yang dimaksud pengupahan menurut ILO ya pasal 1 yaitu meliputi upah, gaji pokok, minimum, pendapatan tambahan, apapun yang dibayar secara langsung atau tidak langsung ya. Jadi itulah yang diratifikasi khususnya ya berkenaan dengan upah, yaitu meliputi gaji ya atau upah atau gaji biasa, gaji pokok atau gaji minimum atau pendapatan tambahan dan lain-lain yang dibayar langsung atau tidak langsung. Konvensi nomor 106 ya itu juga disahkan oleh pemerintah, yaitu mengenai istirahat mingguan dalam perdagangan dan kantor ya. Konvensi ini diratifikasi Undang-Undang Nomor 3 tahun 1961 mengenai istirahat mingguan ya, baik di bidang perdagangan, kantor ataupun magang dan bekerja penuh ya, baik swasta maupun pemerintah ya. Jadi ratifikasi itu sebagai komitmen anggota ILO ya, dalam menjalankan misi internasional ya. Jadi kita akan lanjutkan lagi bahwa setiap karyawan berhak ya, atas waktu istirahat ya, selama kurang lebih 24 jam ya. Pada zaman penjajahan karena adanya Romusa, Saudi dan lain-lain. Terus pada zaman kemerdekaan, setelah kemerdekaan pun juga masih ada hal-hal yang demikian, adanya lembur, tidak dibayar dan lain-lain. Sehingga di dalam hal ini Indonesia sebagai anggota dari ILO ya ini perlu diadakan ya, atau diratifikasi sehingga akan bisa memberikan dampak ketenangan terhadap pekerja ya. Kita akan lanjutkan, katakanlah ILO nomor 120 mengenai izin dalam perniagaan dan kantor-kantor ya. Jadi keizinan ya, konvensi itu diredaksi Undang-Undang Nomor 3 tahun 69. Dimaksud izin adalah prinsip-prinsip mengelola kesehatan dan kebersihan nah, itu. Kita lanjutkan lagi konvensi ILO nomor 87 mengenai kebebasan berserikat dan hak berorganisasi. Tadi sudah ya, bahwa berbeda dalam konvensi ILO yang diratifikasi sebelumnya. Konvensi ini tidak diratifikasi dengan undang-undang, tapi diratifikasi dengan keputusan presiden. Ya, kebebasan berserikat merupakan isu penting ya, karena pada waktu itu kan sudah kami berikan ya, pekerja dilarang berserikat ya. Karena dalam berserikat itu merupakan alat untuk meningkatkan kondisi kerja dalam menciptakan ketenangan kerja. Jadi pekerja akan bekerja sendiri tanpa serikat ya. Dengan berserikat, maka serikat pekerja akan mendukung
yang memberikan dorongan-dorongan kepada pekerja atau buruh ya, untuk meningkatkan kesejahteraan dengan cara meningkatkan produktivitas dan menciptakan keharmonisan ya. Peran pemerintah dalam hal mencegah adanya campur tangan ya, khususnya dengan pihak lain ya, di dalam hak organisasi, dalam hak berorganisasi, menjamin para pekerja, pengusaha dapat melaksanakan secara bebas hak berorganisasi. Tahun 1999 ya, khususnya konvensi nomor 19, yaitu Undang-Undang nomor 19 ya, konvensi ILO nomor 105, yaitu khususnya adalah penghapusan hak kerja paksa ya. Dalam ratifikasi ini, karena kerja paksa bertentangan dengan hak asasi manusia, negara wajib meratifikasi konvensi ini dan harus menghapus bentuk-bentuk kerjasama atau kerja paksa dalam wajib kerja. Berikut yang diratifikasi oleh pemerintah adalah ILO nomor 138 mengenai usia minimum untuk diperbolehkan bekerja. Nah, anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa memiliki hak asasi atau hak dasar sejak dilahirkan ya, sehingga tidak boleh ada pihak yang merampas hak tersebut ya. Batas usia ya, jadi kita bisa melihat batas usia minimum yang diperbolehkan bekerja sesuai dengan pasal konvensi ILO ya. Namun kasus di Indonesia itu bisa diperbolehkan ya, tetapi dengan ketentuan-ketentuan yang tertentu. Batas kasus usia adalah 14 sampai 18 ya, di situ. Jadi biasanya negara-negara yang sedang berkembang itu batas minimumnya itu 17 tahun ke bawah ya, antara 15 sampai 17 ya, karena di dalam negara sedang berkembang itu kesulitan ya dalam ekonomi, sehingga perlu adanya dukungan dari keluarga yang belum berumur ya, sehingga untuk menambah penghasilan khususnya bagi keluarga. Sebenarnya hal itu adalah bertentangan ya dengan ya konvensi ILO. Banyak sekali ya konvensi yang berbentuk lembaga atau badan yang menjamin konsultasi secara efektif ya, sehingga tidak akan semua konvensi akan saya paparkan di sini ya. Kita akan lanjutkan ke komite aplikasi standar ya. Dalam setiap kali International Labour Conference ya, yaitu setiap bulan Juni itu dibentuk komite aplikasi standar ya, untuk membahas laporan pelaksanaan konvensi semua negara dalam bentuk laporan
rutin. Untuk menganalisis laporan tersebut dibentuk dua komite ahli dan komite kebebasan berserikat. Ya. Jadi kita akan melihat ya betapa melelahkannya, khususnya untuk konvensi-konvensi yang harus diratifikasi ya, baik sebelum pemerintah RI yaitu penjajah maupun pemerintah RI yang sampai sekarang adalah terus adanya konvensi dan diratifikasi. Itu menunjukkan bahwa banyak terjadinya penyimpangan di dalam tata hubungan antara buruh pengusaha yang sampai sekarang pun masih terjadi. Ya, selanjutnya komite ahli itu terdiri dari 20 orang ya, yang dipilih dari berbagai negara yang berdasarkan reputasi ya, diangkat oleh governing body atau badan ya, atas usulan ILO ya, untuk masa kerja kira-kira 3 tahun ya, dan dapat diperpanjang ya untuk periode 3 tahun berikutnya. Jadi bisa menjabat paling tidak kira-kira 6 tahunan ya. Hasil daripada laporan komite ahli ya, pertama ya, diserahkan kepada badan pengurus ya, ILO ya, yang kemudian menjadi bahan utama pembahasan komite ya. Artinya komite di sini adalah komite aplikasi standar ya. Dalam saat ILC atau International Labour Conference itu dalam bentuk buku. Jadi ILC itu ya memberikan semacam bentuk laporan yang dalam bentuk buku. Buku pertama memuat ulasan-ulasan mengenai masalah-masalah tertentu ya, khususnya yang sedang berkembang dan memerlukan perhatian khusus ya. Kita ambil contoh pada masa-masa Orde Baru ya, Serikat Pekerja dipersulit ya, di mana yang diperbolehkan hanya yang berafiliasi dengan pemerintah ya, sedangkan yang lain agak mengalami kesulitan karena pada saat Orde Baru itu Serikat Pekerja itu menjadi sesuatu yang menakutkan ya bagi pemerintah khususnya ya, dan itu pun juga memberikan semacam dorongan politik ya, karena dulu yang namanya partai politik juga diperkecil atau tadinya beberapa puluh partai menjadi 3 partai. Nah, itu berpengaruh juga terhadap Serikat Pekerja, dan itu akan menjadi teguran ya, bahwa
serikat pekerja tidak boleh memonopoli dalam hal ini, ya, karena ada semacam laporan, ya, ke ILO, dan itu menjadi bahan dalam konvensi, ya. Buku yang kedua yang berisi kasus-kasus mengenai penyimpangan dalam pelaksanaan konvensi, ya. Jadi dalam konvensi sudah dijelaskan, tetapi dalam pelaksanaan itu menyimpang, ya, tidak sesuai dengan kenyataannya. Dan buku ketiga mengenai peraturan-peraturan perundangan, ya, yang menerapkan negara yang berkaitan dengan konvensi, ya. Tadi sudah dijelaskan, buku pertama itu memuat ulasan mengenai masalah, buku kedua mengenai kasus negara, ya, dalam penyimpangan pelaksanaannya, buku ketiga menarik peraturan-peraturan perundangan, ya, yang berkaitan dengan negara-negara yang berkonvensi, ya, di situ. Berikutnya adalah konvensi kebebasan berserikat, ya. Dengan semakin meningkatnya pengaduan, ya, badan usaha atau governing body, ya, itu membentuk komite ini. Jadi komite ini dibentuk, ya, tadi berdasarkan satu adalah komite keahlian, ya, bersifat independen, ya. Yang kedua adalah komite kebebasan berserikat, ya. Dengan semakin meningkatkan pengaduan tadi, ya, LEO membentuk komite ini beranggotaan masing-masing 3 orang dari pemerintah, pengusaha, dan wakil pengusaha, atau wakil dari pemerintah, wakil dari pengusaha, dan wakil dari buruh, ya. Mereka memulai bersidang sebelum sidang, ya, gubernur body ILO, ya. Pembahasan komite aplikasi setiap tahun ILC atau International Labour Conference selalu membentuk komite aplikasi standar, ya. Komite ini membahas laporan yang sudah disiapkan komite ahli, ya, termasuk informasi yang disediakan khususnya untuk kebebasan berserikat, ya. Jadi itulah gambaran-gambaran yang harus diketahui, ya, khususnya untuk mahasiswa yang terkait dengan masalah International Labour Organization, ya, yang ada hubungannya dengan hubungan perburuan atau hubungan industri Pancasila, ya. Jadi untuk itu, khusus untuk hubungan industrial, ya, kami akhirin, ya. Jangan lupa minggu depan kita ada ujian akhir semester, ya. Nanti materinya akan kita kirimkan, ya. Dan ini pun juga harus dikumpulkan paling lambat 2 minggu setelah kuliah selesai.
atau setelah tanggal 28. Jadi 1 minggu setelah tanggal 28 itu adalah paling telat, di mana saudara harus mengerjakan. Ya, saya mengharapkan Anda bekerja dengan baik, ya, sesuai dengan apa yang telah kami beritahukan. Ya, mudah-mudahan Anda mengerti, ya, bahwa hubungan dalam hal hubungan industrial itu adalah sesuatu yang sangat penting, khususnya bagi masa depan Anda sendiri. Ya, karena begitu Anda, meskipun katakanlah Anda S2, katakanlah sudah mempunyai pekerjaan, ini hanya menyangkut juga mengenai pekerjaan saudara. Ya, jadi nanti akan kami ulas, khususnya besok saya review dari awal sampai akhir. Ya, habis itu ujian akhir semester akan dilaksanakan. Ya, saya akhirin sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.